Di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat sebuah rumah tua yang terletak di pojokan sebuah desa kecil. Rumah tersebut milik Pak Gono, seorang pria paruh baya yang tinggal bersama istri, Bu Tini, dan dua anak mereka, Rina dan Doni. Rumah itu tampak seperti rumah biasa pada siang hari, tetapi berubah menjadi tempat yang menyeramkan saat malam tiba. Di belakang rumah itu mengalir sebuah sungai besar yang mempertegas kesan angker tempat tersebut. Setiap malam, keluarga Pak Gono sering mendengar suara tangisan wanita dan suara besar yang menyeramkan. Meskipun suara-suara itu selalu muncul, mereka berusaha untuk tidak memperdulikannya. Namun, lama-kelamaan, suara-suara tersebut mulai mengganggu ketenangan mereka. Pak Gono selalu mencoba untuk menjelaskan suara-suara itu sebagai angin atau binatang liar. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah mereka. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Gono yang biasanya sehat walafiat tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan ia mengeluh merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Bu Tini panik dan segera membawa suaminya ke rumah sakit terdekat. Dokter tidak menemukan penyebab pasti dari sakitnya Pak Gono. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi Pak Gono tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Keluarga pun semakin cemas dan bingung. Rumah mereka menjadi semakin mencekam. Rina dan Doni tidak berani tidur sendiri dan selalu merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh bahkan di siang hari. Suara tangisan wanita yang sebelumnya hanya terdengar pada malam hari kini terdengar sepanjang waktu. Rina, yang paling peka di antara mereka, sering merasa ada bayangan hitam yang mengintai dari balik pintu atau jendela. Mendengar kabar tentang sakitnya Pak Gono, saudara sepupu Pak Gono, Pak Ali, datang berkunjung. Pak Ali dikenal memiliki kemampuan melihat alam gaib dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan mistis. Begitu sampai di rumah Pak Gono, Pak Ali segera merasakan kejanggalan yang luar biasa. Ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan menyeramkan di sekitar rumah itu. Pada malam hari, Pak Ali melakukan penerawangan. Ia duduk bersila di ruang tengah, memejamkan mata, dan mulai membaca mantra-mantra tertentu. Setelah beberapa saat, Pak Ali tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi kaget dan tercengang. Ia melihat dengan mata batinnya bahwa rumah Pak Gono dan sekitarnya adalah sebuah istana di alam gaib. Istana tersebut dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang sangat kuat dan menyeramkan. Istana itu memiliki aura gelap yang menyelimuti seluruh area rumah. Pak Ali segera memberitahu Bu Tini tentang apa yang dilihatnya. Bu Tini yang sudah sangat ketakutan, memohon agar Pak Ali membantunya mengusir makhluk-makhluk tersebut. Pak Ali pun menyarankan agar mereka melakukan sebuah ritual kejawen. Ia meminta mereka mencari ayam yang serba hitam, dari kepala hingga kaki. Ayam tersebut harus disembelih dan dikuburkan di tengah-tengah rumah. Keesokan harinya, Bu Tini bersama beberapa tetangga mencari ayam hitam. Setelah menemukannya,
Mereka mengadakan ritual sesuai petunjuk Pak Ali. Ayam disembelih di tengah rumah, darahnya diteteskan di sekitar rumah sambil membaca mantra-mantra tertentu, kemudian ayam tersebut dikuburkan di tengah-tengah rumah. Ritual tersebut dilakukan dengan penuh hikmat, diiringi dengan doa-doa agar makhluk-makhluk halus meninggalkan rumah mereka. Setelah ritual selesai, Pak Ali mengajak Bu Tini untuk mendatangi seorang tokoh agama di desa tersebut, Pak Sahid. Pak Sahid dikenal sebagai orang yang sangat saleh dan sering dimintai tolong untuk mendoakan rumah atau tempat yang dianggap angker. Pak Sahid pun setuju untuk membantu. Pada malam hari, Pak Sahid datang ke rumah Pak Gono bersama beberapa jamaah. Mereka melakukan doa bersama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus. Suasana rumah yang sebelumnya mencekam perlahan mulai terasa lebih tenang. Pak Sahid juga menyarankan keluarga Pak Gono untuk lebih sering beribadah dan menjaga kebersihan rumah agar gangguan tidak kembali. Beberapa hari setelah ritual dan doa dilakukan, kondisi Pak Gono mulai membaik. Ia merasa lebih kuat dan tidak lagi merasakan sakit yang luar biasa. Keluarga pun merasa lebih tenang dan tidak lagi mendengar suara-suara aneh yang selama ini mengganggu mereka. Pak Ali terus memantau keadaan rumah tersebut, memastikan tidak ada lagi gangguan dari makhluk halus. Ia juga mengingatkan keluarga Pak Gono untuk selalu menjaga kebersihan rumah, baik secara fisik maupun spiritual, serta rutin berdoa dan membaca ayat-ayat suci untuk menjaga ketenangan rumah mereka. Pak Gono merasa sangat berterima kasih kepada Pak Ali dan Pak Sahid yang telah membantu mereka melalui masa sulit ini. Setelah beberapa minggu, keluarga Pak Gono akhirnya bisa kembali ke kehidupan normal. Rina dan Doni kembali ceria, bermain di halaman tanpa rasa takut. Bu Tini juga merasa lebih tenang dan bisa tidur nyenyak setiap malam. Pak Gono pun sudah kembali bekerja seperti biasa. Meskipun masih menyisakan sedikit trauma, keluarga Pak Gono bersyukur karena telah melewati masa-masa sulit itu. Mereka berterima kasih kepada Pak Ali dan Pak Sahid yang telah membantu mereka mengusir gangguan mistis dari rumah mereka. Kini, rumah pojokan itu bukan lagi tempat yang menyeramkan, melainkan rumah yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun, di balik ketenangan yang mereka rasakan, keluarga Pak Gono tetap waspada dan selalu menjaga hubungan baik dengan alam gaib, menghormati keberadaan makhluk-makhluk halus, dan tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan yang pernah mereka alami. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi warga desa lainnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan keluarga Pak Gono kembali ke rutinitas normal. Namun, suatu malam, Rina yang sedang belajar di kamarnya mulai merasakan kembali kegelisahan yang dulu sempat menghilang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Suara tangisan yang dulu pernah menghantui mereka terdengar lagi, meski samar. Rina mencoba mengabaikan suara tersebut, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi semakin malam,
Suara itu semakin jelas dan membuat bulu kuduknya meremang. Rina bergegas menuju kamar orang tuanya dan membangunkan Bu Tini. "Bu, aku dengar suara tangisan lagi," kata Rina dengan suara bergetar. Bu Tini yang masih setengah tertidur mencoba menenangkan anaknya. "Mungkin itu hanya angin, Nak. Mari kita berdoa dulu." Namun, saat mereka berdoa, suara tangisan itu malah semakin keras. Bu Tini mulai merasa khawatir dan membangunkan Pak Gono. Pak Gono yang masih lemas setelah masa penyembuhannya, mendengarkan dengan cermat dan merasakan kembali ketegangan yang dulu pernah mereka alami. Pak Gono segera menghubungi Pak Ali dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Ali datang kembali ke rumah mereka, kali ini dengan persiapan lebih matang. Ia membawa beberapa barang keperluan untuk ritual pembersihan yang lebih intensif, termasuk dupa, air suci, dan kain putih yang telah didoakan. Pak Ali menyarankan agar mereka melakukan ritual pembersihan yang lebih mendalam. Ia percaya bahwa meskipun sebagian besar gangguan telah hilang, masih ada sisa-sisa energi negatif yang perlu dihapuskan sepenuhnya. Pak Ali juga meminta Pak Sahid untuk ikut serta dalam ritual ini untuk memperkuat doa dan melindungi rumah dari gangguan di masa depan. Pada malam yang telah ditentukan, Pak Ali dan Pak Sahid bersama beberapa orang lainnya berkumpul di rumah Pak Gono. Mereka memulai dengan doa bersama. Kemudian Pak Ali mulai menyalakan dupa dan mengelilingi rumah sambil membaca mantra-mantra tertentu. Pak Sahid mengikuti di belakangnya dengan membawa air suci yang dipercikan ke setiap sudut rumah. Mereka mengelilingi rumah dari dalam keluar, memastikan tidak ada sudut yang terlewatkan. Setelah selesai, mereka berkumpul di ruang tengah dan menutup ritual dengan doa panjang yang dipimpin oleh Pak Sahid. Semua orang merasakan aura yang berbeda, seolah beban berat telah diangkat dari rumah tersebut. Meski ritual pembersihan telah dilakukan, beberapa hari kemudian, gangguan mulai kembali dengan intensitas yang lebih tinggi. Tidak hanya suara tangisan, tapi juga suara langkah kaki berat di lantai atas, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut-sudut rumah. Keluarga Pak Gono mulai putus asa, merasa tak ada yang bisa menghentikan gangguan tersebut. Pak Ali kembali melakukan penerawangan yang lebih mendalam dan menemukan bahwa sumber gangguan bukan hanya dari rumah itu sendiri, tetapi juga dari sungai besar di belakang rumah. Sungai itu ternyata merupakan jalur utama bagi makhluk-makhluk halus untuk keluar masuk ke alam manusia. Rumah Pak Gono yang berada di pojokan menjadi semacam gerbang yang sering dilewati oleh makhluk-makhluk ini. Pak Ali meminta bantuan dari beberapa teman sesama ahli spiritual untuk menelusuri lebih jauh asal-usul gangguan di rumah Pak Gono. Mereka menemukan bahwa di masa lalu, daerah sekitar sungai tersebut pernah menjadi lokasi pertempuran besar pada zaman kerajaan. Banyak prajurit yang gugur dan arwah mereka tidak pernah tenang, berkeliaran di sekitar sungai dan rumah-rumah di dekatnya. Dengan informasi ini, Pak Ali dan timnya memutuskan untuk melakukan ritual besar di sungai tersebut
untuk menenangkan arwah-arwah yang tidak tenang. Mereka juga berencana untuk membuat penghalang spiritual di sekitar rumah Pak Gono agar tidak ada makhluk halus yang bisa masuk. Pada malam yang ditentukan, Pak Ali, Pak Sahid, dan beberapa ahli spiritual lainnya berkumpul di tepi sungai besar di belakang rumah Pak Gono. Mereka membawa berbagai macam sesajen, termasuk bunga, makanan, dan dupa. Mereka mulai dengan doa-doa dan mantra-mantra untuk menenangkan arwah-arwah yang bergentayangan. Ritual ini berlangsung sepanjang malam dengan berbagai tahap yang melibatkan pengusiran energi negatif dan pembentukan penghalang spiritual di sekitar sungai dan rumah Pak Gono. Saat fajar menyingsing, mereka menutup ritual dengan doa terakhir, memohon perlindungan dan ketenangan untuk arwah-arwah yang ada di sekitar sungai tersebut. Setelah ritual besar di sungai, gangguan di rumah Pak Gono mulai berkurang secara signifikan. Tidak ada lagi suara tangisan atau langkah kaki misterius. Rina dan Doni bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, dan Butini tidak lagi merasakan kehadiran bayangan-bayangan aneh di rumah mereka. Pak Gono yang sudah mulai pulih sepenuhnya merasa lega. Ia berterima kasih kepada Pak Ali, Pak Sahid, dan semua yang telah membantu mereka. Meskipun masih ada rasa waspada, mereka merasa bahwa rumah mereka telah kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman. Kisah keluarga Pak Gono menjadi pelajaran berharga bagi warga desa lainnya. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, serta pentingnya menghormati tempat-tempat yang dianggap angker. Keluarga Pak Gono juga mulai terlibat lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di desa mereka, memperkuat ikatan dengan tetangga dan komunitas. Pak Ali dan Pak Sahid terus memantau keadaan rumah Pak Gono, memastikan bahwa tidak ada gangguan yang kembali. Mereka juga mengajarkan keluarga Pak Gono beberapa doa dan ritual sederhana yang bisa dilakukan sendiri untuk menjaga kebersihan spiritual rumah mereka. Waktu terus berjalan, dan rumah pojokan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kini menjadi tempat yang damai. Keluarga Pak Gono hidup dengan tenang, tanpa gangguan dari makhluk-makhluk halus yang dulu sering mengganggu mereka. Meskipun pengalaman yang mereka alami sangat menakutkan, mereka bersyukur karena telah berhasil melewati semua itu dengan bantuan orang-orang yang peduli. Kisah mereka menjadi legenda di desa tersebut, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pengingat akan kekuatan doa dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam gaib. Keluarga Pak Gono pun menjadi lebih bijaksana dan selalu mengingatkan orang-orang di sekitar mereka untuk selalu waspada dan menghormati keberadaan makhluk-makhluk dari alam lain. Setelah semua kejadian tersebut, kehidupan keluarga Pak Gono benar-benar berubah. Mereka lebih sering berkumpul bersama, melakukan kegiatan yang mempererat hubungan keluarga. Rina dan Doni tumbuh menjadi anak-anak yang lebih peka dan bijaksana, selalu membantu orang tua mereka dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Pak Gono juga menjadi lebih aktif dalam kegiatan desa, sering membantu tetangga yang membutuhkan.
Pengalaman mengerikan yang mereka alami membuatnya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan sesama. Butini pun lebih sering terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, memperkuat iman dan ketenangan batinnya. Meskipun gangguan makhluk halus telah hilang, keluarga Pak Gono tidak pernah melupakan pengalaman yang telah mereka lalui. Mereka menyadari bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga dunia lain yang penuh misteri. Pengalaman ini mengajarkan mereka untuk selalu rendah hati dan menghormati alam serta makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Pak Gono sering berbagi pengalamannya dengan generasi muda di desa tersebut, mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia juga mengingatkan mereka untuk selalu berbuat baik dan tidak merusak lingkungan, karena segala sesuatu di dunia ini saling terkait. Seiring berjalannya waktu, rumah pojokan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu tetap menjadi tempat yang damai. Keluarga Pak Gono selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah mereka, baik secara fisik maupun spiritual. Mereka juga rutin melakukan doa dan ritual sederhana untuk menjaga hubungan baik dengan alam gaib. Pak Ali dan Pak Sahid tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Keduanya sering mengunjungi keluarga Pak Gono, tidak hanya untuk memastikan tidak ada gangguan lagi, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi. Keluarga Pak Gono merasa sangat bersyukur memiliki mereka sebagai penjaga dan pelindung. Kini, keluarga Pak Gono hidup dengan tenang dan bahagia. Meskipun mereka pernah mengalami masa-masa sulit, pengalaman tersebut telah membuat mereka menjadi lebih kuat dan bijaksana. Rumah pojokan yang dulu angker kini menjadi tempat yang penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka percaya bahwa dengan menjaga hubungan baik dengan alam dan sesama, mereka dapat menghadapi segala tantangan yang datang. Keluarga Pak Gono pun berjanji untuk selalu menjaga rumah mereka sebagai tempat yang aman dan nyaman, serta menjadi contoh bagi warga desa lainnya. Kisah keluarga Pak Gono dan rumah pojokan mereka menjadi warisan kebijaksanaan yang berharga bagi desa tersebut. Generasi muda tumbuh dengan mendengarkan cerita-cerita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka belajar untuk menghormati alam dan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, serta selalu berbuat baik kepada sesama. Keluarga Pak Gono terus menjaga hubungan baik dengan tetangga dan komunitas, saling membantu dan mendukung dalam segala hal. Mereka juga aktif dalam kegiatan desa, berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di rumah pojokan yang dulu penuh misteri, kini hanya ada kedamaian dan kebahagiaan. Keluarga Pak Gono telah menemukan harmoni dalam hidup mereka, dengan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Mereka hidup dengan penuh rasa syukur, selalu mengingatkan diri untuk tidak pernah melupakan pengalaman yang telah membuat mereka lebih bijaksana. Rumah pojokan itu kini menjadi simbol kekuatan doa, kebersamaan, dan keharmonisan.
Keluarga Pak Gono berharap agar kisah mereka dapat menginspirasi banyak orang untuk selalu menjaga hubungan baik dengan alam dan sesama, serta selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Malam itu, angin berhembus lembut melalui pepohonan di sekitar rumah pojokan. Sungai besar di belakang rumah mengalir dengan tenang, seolah ikut merasakan kedamaian yang kini menyelimuti rumah tersebut. Keluarga Pak Gono duduk bersama di ruang tengah, berbagi cerita dan tawa. Pak Gono menatap wajah-wajah bahagia keluarganya dengan penuh rasa syukur. Ia menyadari bahwa semua pengalaman yang mereka alami telah membentuk mereka menjadi keluarga yang lebih kuat dan bijaksana. Meskipun rumah pojokan mereka pernah menjadi tempat yang menyeramkan, kini rumah itu adalah tempat yang penuh cinta dan kebahagiaan. Di tengah-tengah ketenangan malam, Pak Gono berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, atas perlindungan dan berkah MU. Kami akan selalu menjaga rumah ini dengan penuh cinta dan hormat." Dan dengan demikian, rumah pojokan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan panjang penuh misteri, ketakutan, dan akhirnya, kedamaian yang abadi. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.